Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di kegiatan Sanat Ramadan SMP Miftahul Iman tahun 2023 kehadiran bintang tamu yaitu pendongeng Pak Idon. Kita saksikan bersama. Oke, tepuk tangan kita semua. Kita mulai dongengnya. Nanti di tengah perjalanan aku akan tanya masing-masing. Jadi konsen. Zaman dahulu kala, asik. Hiduplah seorang raja yang punya anak dua. Anaknya kemudian besar, pergi ke sekolah. Di sekolah teh gurunya suka cerita. Gini ceritanya. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang punya anak dua. Anaknya kemudian besar, pergi ke sekolah. Di sekolah teh gurunya ternyata suka cerita. Gini ceritanya. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang, itu sampai kiamat gak akan sama. Aku minta dua anak perempuan, siapa yang berani maju ke depan temenin aku. Dua anak perempuan. Siap-siap nanti laki-laki. Ayo dua anak perempuan, anak Indonesia, anak berani satu dua. Aja deh. Sini. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk temanmu. Siapa kamu? Pak, Asep. Ini Pak. Oh, sama ada. Sela kelas 9. Raisa kelas 9. Oke. Raisa dan Sela akan jadi tokoh dongeng Mang Idon. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Siap-siap laki-laki ya. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang punya istri dua. Istrinya kemudian besar, pergi ke sekolah. Bukan itu yang tadi. Bukan. Nah, raja zaman dulu itu sudah lumrah istrinya banyak. Istri yang pertama dan istri yang kedua. Kita kenalan dulu. Oh iya, raja ini bernama, ingat-ingat, raja ini namanya Pandu Dewanata. Siapa namanya? Pandu Dewanata. Pandu ini memerintah kerajaan yang nama itu ditulis. Gak usah ditulis, kamu akan ingat. Udah usah, konsentrasi dengerin. Pandu ini memerintah kerajaan yang namanya Hastinapura. Apa namanya? Hastinapura. Siapa rajanya? Pandu Dewanata. Sekarang kita kenalan sama istrinya yang pertama. Kalau dia bilang hai, jawab halo, oke? Ya? Hai teman-teman. Halo. Namaku.
Siapa istri pertama Pandu? Dewi. Tapi bukan Kunti yang itu. Sini geser sini. Istri yang pertama permaisurinya adalah Dewi Kunti. Sekarang kita kenalan sama istri yang kedua. Hai teman-teman. Aku Dewi Mandri. Siapa dia? Dewi Mandri. Nama kerajaannya apa tadi? Hastina. Nama kerajaannya Hastinapura. Rajanya Pandu Dewanata. Istri yang pertama Dewi Kunti. Yang kedua Dewi Mandri. Seharusnya Pandu, Kunti, Mandri tinggal di istana Hastinapura. Tapi karena satu kejadian, mereka terusir dari istana. Mereka menjadi rakyat biasa dan sekarang tinggal di hutan. Karena tinggal di hutan, mereka harus melepaskan semua aksesoris kebangsawanannya. Mereka jadi rakyat jelata. Karena jadi rakyat jelata, bisa pakai sarung? Pakai dari atas. Oke. Mereka seharusnya memakai pakaian kebesaran, keistanaan ya, bangsawan. Tapi karena sekarang tinggal di hutan, jadi rakyat biasa. Oke. Aku sengaja mencarikan kain yang sobek-sobek karena kan mereka sekarang rakyat jelata. Nah, zaman dulu, adik-adik sekalian, ini ceritanya konon ditulis 4.000 tahun sebelum Masehi. 6.000 tahun yang lalu. Zaman itu beres Mimin? Zaman itu pakaian perempuan hanya 2 lembar kain. Satu membelit di badannya, satu lagi membelit di menutupi kepalanya. Orang Sunda nyebutnya karembong. Sama cepat. Mau masuk baik. Bukan Mimin. Tepuk tangan untuk dua temanmu. Nah, sudah terusir dari istana, sekarang tinggal di hutan. Peristiwa menyedihkan tidak pernah jauh dari mereka. Tidak lama setelah mereka tinggal di hutan, suaminya, siapa suaminya tadi? Pandu Dewanata meninggal dunia. Innalillahi. Padahal Kunti dan Mandri dalam keadaan hamil besar. Sudah terusir dari istana, tinggal di hutan, hamil besar. Dan setelah 9 bulan, Dewi Kunti melahirkan anaknya yang pertama. Kelas 9, laki-laki siapa yang berani maju? Kelas 9, satu. Yang berani? Ayo. Anaknya sehat. Dewi Kunti di bulan yang ke-9 mules-mules. Dan kemudian mules-mules. Kemudian lahirlah anak yang pertama. Karena bapaknya raja, karena ibunya permaisuri, maka dia adalah seorang pangeran, calon raja. Karena dia calon raja, Peci. kopi yang buat aku.
Siapa bapaknya? Pandu Dewanata. Apa nama kerajaannya? Hastinapura. Siapa ibunya? Dewi Kunti. Maka kita kenalan sama anak pertama dari Pandu. Mama. Bisi pingsan, ketutupan hidungnya. Hai teman-teman. Kamunya mulas-mulas. Hai teman-teman. Namaku. Siapa namanya? Namaku Yudhistira. Siapa namanya? Yudhistira. Anak Pandu yang pertama bernama Yudhistira. Yudhistira ini adik-adik kelak dia akan jadi raja yang disegani oleh raja-raja lain. Karena dia nanti terkenal sebagai raja yang adil bijaksana. Nanti kita lihat di cerita ini sebetulnya menceritakan tentang bagaimana adil dan bijaksananya Yudhistira. Anak ini seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Jadi kalau dia berbohong, gebukan aja. Sekali-kalinya dia berbohong itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Bagaimana ceritanya? Kamu cari nanti ceritanya seperti apa. Aku nggak akan cerita di sini, habis waktunya. Dia nanti jadi raja yang raja dari segala raja, ya. Dia sangat hebat, luar biasa. Walaupun nggak sakti, nggak kuat seperti adik-adiknya, tapi kehebatannya adalah di keadilan dan kebijaksanaannya. Tepuk tangan untuk Yudhistira. Ternyata di rahimnya Kunti ini anaknya nggak satu. Aku butuh sosok yang tinggi besar di sini. Saya tinggi besar, kan? Ip, oke. Ip aja. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk temanmu. Maju. Dewi Kunti masih mules-mules dan kemudian lahirlah anak yang kedua. Adik-adik, anak yang kedua ini saat lahir ukurannya 3 kali dari bayi normal. Gede pisan. Ya, bahkan setelah dia umur balita tuh, kalau Yudhistira baru sahwab dia udah 5 wab. Kalau Yudhistira baru 3 piring dia udah 5 piring. Ya, makanya badannya besar. Dan uniknya saat dia lahir, si badannya ini saat dia bayi diselimuti oleh kulit ari yang sangat tipis, tapi sangat kuat. Sama ibunya tuh dicoba dibelet pakai pisau tuh bisa, pakai keris nggak bisa, ku pedang nggak bisa, ya dicacat ku pacu nggak bisa juga. Sampai suatu ketika dia dijemurkan, tinggal di hutan kan, di hutan. Si bayi ini dijemur di jalan, lagi dijemur lewat gajah, jadi hutan teh. Tapi oleh gajah itulah si selaputnya sobek. Maka dia diberi nama sesuai dengan nama gajah itu. Ya, jadi nama gajah. Siapa nama gajah itu? Enggak, nama orang. Hah? Go. Hai teman-teman. Nah, dicocok. Namaku. Oke, langsung. Bima itu ngomongnya nggak pernah bisa pelan. Kira. Bima ngomongnya begini. Woi! Aku Bima. Woi! Aku Bima. Tepuk tangan untuk Bima. Ciri khas Bima, di antara jempol dan telunjuknya itu keluar kuku yang sangat panjang dan sangat tajam. Ya, bahkan gak hanya orang, gajah pun kalau diset itu belah jadi 2. Jempol. Nah, karena jangan ngupil pakai jempol. Atau ombe ciloko ya. Nah, kalian tahu kuku Bima? Iya kuku Bima teh.
Iya, yang jaga adminnya. Maka saya ikut. Oke, tepuk tangan untuk Bima. Siapa anak Pandu yang pertama? Yudhistira. Siapa anak yang kedua? Bima ini selain kuku yang panjang tadi, nama kukunya adalah Pancanaka. Dia konon punya kekuatan setara dengan 5 ekor gajah. Ya. Jadi munculnya itu sararieuna. Jadi orang yang paling kuat di keluarga ini adalah Bima. Ya, karena kekuatannya itulah dia menjadi sosok yang ditakuti dari keluarga ini. Oke. Itulah anak kedua dari Pandu. Bim, sebelah sana, Bim. Tapi adik-adik, ternyata di rahim Kunti masih ada satu lagi. Ya, kelas 8. Kelas 8. Ayo siapa yang maju? Ayo siapa yang berani maju? Ayolah. Yuk, yang berani? Hah? Ayo kelas 8. Ayolah. Kelas 8. Ayo. Tepuk tangan untuk temanmu. Dari rahim Kunti. Otak gitu sih. Sana ngeliatnya. Ya, lahirlah anak yang konon adalah manusia paling ganteng sedunia. Dan dia jago. Dia sangat ahli dalam memainkan alat senjata ini. Betul. Susah. Susah. Hai teman-teman. Namaku Arjuna. Oke. Siapa dia? Arjuna. Iya betul. Nah, Arjuna ini dengan busur panah, ya, walaupun tanpa anak panah, dia diserbu oleh banyak orang, dia hanya tinggal tarik busur panahnya. Melotot aja. Dengan menarik busur panahnya aja tanpa anak panah, kemudian dilepaskan, itu mengeluarkan angin topan badai yang bisa memporak-porandakan pasukan di depannya tanpa anak panah. Bahkan kalau anak panahnya hanya tinggal satu, padahal dipotong mau nepi, padahal musuhnya ratusan bahkan ribuan, maka si anak panah ini diarahkan ke awan. Diarahkan ke awan, betul. Dan setelah keluar dari awan, dia jadi hujan panah sehingga ratusan ribuan pasukan di depannya hancur berantakan. Selain Bima yang kuat, sosok yang ditakuti oleh musuhnya adalah Arjuna karena kesaktiannya. Ya, bahkan ada panah yang kalau dikeluarin terus jadi api. Ada yang keluarin terus jadi topan badai. Ada yang lepasin cus jadi mio. Mungkin belum ada. Oke. Itulah Arjuna. Tepuk tangan untuk Arjuna. Siapa anak pertama Pandu? Yudhistira. Anak kedua Bima. Anak ketiga, inilah 3 putra dari Kunti. Ternyata Mandrim ya melahirkan 2 anak kembar. Ya, Upin Ipin bukan. Tuh nyumput kelas 7. Nah, kelas 7 2. 1 2. Ayo. Kembar. Oke, ayo lanjut. Oh, enggak 8. Oh iya berarti. Ayo lah. Kelas 7. Ayo. Kelas 7.
Oke. Geser, Jun, geser Jun. Ibu Kunti pilih dia. Nah, karena nggak ada yang kembar, jadi terpaksa ini kita anggap kembar. Hah? Oh salah. Urutannya beda tuh. Kita kenalan siapakah anak dari Mandri? Teman-teman. Singkat. Hai teman-teman. Namaku Nakula. Siapa dia? Nakula. Sadewa. Siapa dia? Sadewa. Anak Mandrim dua siapa? Nakula, Sadewa. Nakula Sadewa ini tidak sekuat Bima, tidak sesakti Arjuna, tapi mereka larinya kencang dan lihai dalam memainkan apa susin? Mereka jago dalam memainkan pedang. Tidak sekuat Bima, tidak sesakti Arjuna, tapi mereka hebat dalam jago pedang. Nah, keluarga inilah yang disebut dengan keluarga Cemara. Hah? Keluarga Pandawa atau Pandawa 5. Siapa aja Pandawa 5 teh? Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Bukan dewasa, Sadewa. Setelah Pandawa ini remaja, suatu hari Dewi Mandrim badannya menggigil. Dia kedinginan, tenggorokannya kering, dan kemudian dia merasa bahwa inilah akhir hidupnya. Kemudian dia berpesan pada Dewi Kunti. Sana Dewi Kunti. Kakak Kunti. Kakak Kunti. Titip dua anakku. Nakula Sadewa. Jaga mereka. Aku kayaknya Gak akan lama lagi hidup. Amin. Setelah berpesan kepada Dewi Kunti, tidak berapa lama kemudian Dewi Mandri pun meninggal dunia. Ya, dia meninggalkan dua anaknya yang masih kecil. Dewi Mandri pun meninggal dunia. Boleh ya, sebelah sana meninggal di sana dulu. Tepuk tangan untuk Dewi Mandri. Ternyata penyakitnya nih Pak menular kepada Dewi Kunti. Saat ini sekarang Dewi Kunti kedinginan, badannya menggigil, tenggorokannya kering, ia kehausan. Dia minta tolong anaknya. Yudhistira, ibu haus. Yudhistira lempeng. Ibu haus. Ambilkan air. Ternyata Yudhistira lagi tanggung. Dia lagi ngecat rumah. Rumahnya lagi betulin. Dia lagi ngecat rumah. Rumah ngecat rumah. Dia ngecat rumah. Maka dia minta bantuan adiknya, Bima. Ibu haus. Ambilkan air. Ternyata Bima lagi di halaman, lagi nyabutin pohon gede. Buat Bima mah pohon gede. Gitu ya. Dia tanggung belum selesai, maka dia minta adiknya. Siapa adiknya? Dia minta bantuan. Gimana ngomong Bima? Woi, sudah. Woi. Arjuna. Ibu haus. Ambilkan air. Arjuna ternyata lagi tanggung. Dia lagi berburu kelinci buat makan siang. Ya, belum dapat tak kelincinya. Maka dia minta bantuan ke adiknya. Siapa adiknya? Nakula. Ibu haus. Ambilkan air. Nakula ternyata di halaman lagi tanggung. Dia lagi bawa rumput.
Dia lagi bawa rumput. Bawa rumput. Nah, gitu. Berarti babatnya itu jangan melongkang tadinya. Dia belum selesai, maka dia minta bantuan adiknya yang paling bantuan. Sadewa, ibu haus, ambilkan air. Sadewa culang-cilung ya. Dia nyuruh siapa? Nggak mungkin nyuruh ibunya ya. Akhirnya dia pergi mencari air keluar. Sana keluar, jauh. Bapak. Oke. Sadewa pergi meninggalkan rumah mencari air. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, nggak balik-balik. Ya. Si ibu semakin haus. Ya. Yudhistira, mana air ibu? Nah, Yudhistira jadi di dia. Kata Yudhistira teh, Bima. Mana air ibu? Bima ternyata belum selesai. Woi. Arjuna. Mana air ibu? Arjuna belum selesai ternyata kelincinya atau benang-benang. Maka dia minta tolong. Nakula. Air ibu mana? Akhirnya Nakula pergi meninggalkan rumah. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, gak balik-balik. Si ibu semakin kehausan. Suaranya semakin habis. Yudhistira, mana airnya? Bima, mana air ibu? Hai. Arjuna, mana air ibu? Jun. Akhirnya Arjuna pergi meninggalkan rumah. Tapi kejadiannya serupa ya. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 40 menit, nggak balik-balik. Si ibu semakin nyawanya sudah ada di sini. Yudhistira, mana airnya? Bima, mana airnya? Woi, udah cari air ya. Bima pergi mencari air, tapi 1 jam kemudian sama, nggak balik lagi ya. Akhirnya Yudhistira sendiri ya pergi mencari air. Dia udah nggak tega melihat ibunya sudah pucat, ya. Akhirnya dia pergi mencari air. Setelah 15 menit berjalan, dia menemukan sebuah telaga. Apa telaga? Sungai? No. Danau tapi ukurannya lebih kecil, tapi alami. Kalau balong, kolam buatan manusia. Kalau telaga itu alami, tapi lebih kecil dibanding danau. Dan danau ini, telaga ini dikelilingi oleh rumput yang tinggi. Saat Yudhistira sampai di telaga itu, di tepian telaga, dia berjongkok mau ngambil air. Malah baik. Ya. Nah, saat dia berjongkok itulah dia kaget. Karena di tepian telaga tadi dia melihat kaki yang sangat besar. Kaki siapa? Bima. Begitu dilihat ternyata Bima. Beb. Sini. Tidak jauh dari tepian telaga, Bima tergeletak. Dalam keadaan kemana kamu ngegolek? Bima tergeletak di tepi telaga dalam keadaan mati. Adik-adik, mereka menghadapi perang besar. Pandawa ini akan berperang melawan Kurawa. Kalau Pandawa itu jumlahnya 5, Kurawa itu jumlahnya 100. Kunti, triu. Mandrim, triu 2. Kurawa, triu 100.
Bayangkan. Tapi si bayi yang Kurawa itu saat lahir dari rahim ibunya tidak berbentuk bayi, tapi daging yang sangat besar. Kemudian si daging itu bangkat si ibu ngebayangin itu melahirkan bayi yang sangat besar, daging. Dan si daging ini kemudian bergetar. Jadi 100 bayi dan keluarga itu bernama keluarga Kurawa. Kurawa ini bapaknya adalah ayah dari Pandu. Jadi Kurawa dan Pandawa adalah sepupu karena ayahnya tuh adik kakak. Ya, tapi nanti perang besar. Kenapa bisa perang? Cari, kamu baca bukunya sendiri. Nah, tadi kita ulangi. Saat dia mengambil air, kagetlah dia karena tergeletak Bima dalam keadaan mati. Tidak jauh dari Bima tergeletak adiknya. Siapa adiknya? Arjuna. Jun. Tidak jauh dari Arjuna tergeletak si kembar. Boleh situ. Bebas, boleh aja pokoknya. Boleh. Ayam. Tidak jauh dari Arjuna tergeletaklah si kembar Nakula dan Sadeva. Oke. Kagetlah Yudhis. Mati tong gandeng. Kata Yudhistira, siapa ini? Yang tega-tega membunuh adik-adikku. Apa salah mereka? Lagi bingung, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari telaga tanpa wujud. Kata suara itu, mereka, saudara-saudaramu ini, ngambil air telaga ini tanpa menjawab 2 pertanyaanku. Mereka nggak mau dengar, malah diambil, minum Dan setelah mereka selesai minum, maka mereka pun mati. Kata suara itu, kalau kau mau menghidupkan adik-adikmu, jawab 2 pertanyaanku. Bantu dia jawab pertanyaannya ya. Siap? Oke, pertanyaan pertama. Seburuk-buruknya manusia macam apakah? Yang seperti apakah yang paling buruk di dunia? Yudhistira mikir, serakah. Mau. Serakah, yang lain? Durhaka. Buruknya yang kayak gimana sana? Sombong, munafik, ria, sirik, dusta. Apa lagi? Hidup. Setelah berpikir sejenak, kata Yudhistira, aku tahu jawabannya. Manusia yang buruk adalah yang menyia-nyiakan waktu. Apa katanya? Seburuk-buruknya manusia yang buruk adalah yang menyia-nyiakan waktu. 1 menit yang lalu bisa balik lagi? Nggak bisa. 1 jam yang lalu bisa balik lagi? Sehari yang lalu bisa balik lagi? Kalau kita melewati waktu kita dengan perbuatan buruk, maka rugilah kita. Maka selalulah berusaha berbuat baik, karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Kata suara itu, bagus. Jawabanmu keren banget. Tapi baru 1 jawaban. Sekarang pertanyaan yang kedua. Sebaik-baiknya manusia macam apakah yang terbaik di dunia ini? Jujur. Berbuat baik. Menghargai waktu. Kebalikannya kemana? Yang baik yang gimana? Yang tidak menyanyiakan waktu, tidak munafik, tidak serakah. Tidak sombong. Lagi? Kata Yudhistira, aku tahu jawabannya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kapanpun, dimanapun. Apa katanya? Sebaik-baiknya manusia yang baik adalah yang bermanfaat dimanapun dia berada, kapanpun. Ya, dan kata suara itu, TOPBGT. Tahu TOPBGT? Top banget. Jawabanmu luar biasa. Ya, kamu keren. Sebagai hadiahnya kamu boleh ngambil air ini sepuas-puasnya, tapi
Dari 4 adikmu, kamu hanya boleh memilih 1 untuk dihidupkan. Mereka menghadapi perang besar, lawan keluarga yang jauh lebih banyak, pasukannya pun nanti jauh lebih sedikit dibanding Kurawa. Hanya boleh memilih 1 dari 4 adiknya. Kalau kamu jadi Yudhistira, kamu akan milih siapa? Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa. Kenapa Arjuna? Ganteng. Kenapa Arjuna? Sakti. Oke, Arjuna karena sakti. Kalau kamu jadi Bima, salah. Kalau kamu jadi Yudhistira, kamu pilih siapa? Arjuna. Kenapa Arjuna? Sakti. Kalau kamu jadi Yudhistira, kamu pilih siapa? Arjuna juga. Kalau kamu jadi Yudhistira, kamu pilih siapa? Iya. Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Yang mana? Arjuna juga. Kamu pilih siapa? Bima. Kenapa Bima? Karena kuat, gagah. Oke, Jong yang akan memilih menghidupkan Bima. Ya. Jong yang akan memilih menghidupkan Arjuna. Kamu boleh pilih, udah mati. Jong yang memilih Nakula. Kenapa kau memilih Nakula? Wah, Oke. tepuk Yang lain? Oke, hanya Nakula. Siapa yang memilih Sadewa? Udah mah kecil, gak dipilih lagi. Pilih Sega. Udah kayaknya mati selamanya dia mas. Kata Yudhistira, aku memilih menghidupkan aku memilih menghidupkan Nakula. Yudhistira memilih menghidupkan Nakula. Bengong dia. Kenapa? Satu saja jawabannya sesuai Nakula. Disinilah letak kehebatan Yudhistira. Dia tidak kuat. Wah hebat. Dia bingung apa? Dia tidak sekuat Bima. Dia tidak sesakti Arjuna. Tapi dia punya kebijaksanaan. Mari kita lihat. Kalau dia memilih Bima, Dewi Kunti anaknya yang hidup berapa? Ya. Kalau dia memilih Bima, Dewi Kunti yang hidup anaknya berapa? 2. Yaitu dia dan Bima. Kalau dia milih Bima. Tapi Dewi Mandrim yang sudah meninggal, anaknya yang hidup berapa? 0. Kalau dia pilih Arjuna, maka Dewi Kunti anaknya hidup berapa? 2. Tapi Mandrim 0. Maka demi keadilan, bukan demi kekuatan, bukan demi kesaktian, Yudhistira Nakula. Kebayang sama kita sampai sejauh itu? Ternyata adil itu sulit, tapi kan dia menghadapi perang besar kan? Dia butuh kekuatan, dia butuh kesaktian, tapi ternyata dia memilih adil. Kata suara itu, wah, top banget. Jawabanmu memang luar biasa. Kau memang manusia yang mulia. Kau boleh ambil air ini sepuasnya dan bonusnya aku hidupkan keempat adik. Aku buat Yudhistira. Akhirnya lagi. Akhirnya Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa hidup berkat kebijaksanaan Yudhistira. Kelak mereka berperang besar 18 hari. Nama perangnya adalah Bharata Yuda. Yuda itu perang, Bharata itu nama kakek mereka. Betul. Bharata Yuda yang menumpas keluarga Kurawa. Pemenangnya adalah keluarga Pandawa. Kisah ini adalah potongan dari kisah Mahabharata. Ya, itu hanya potongan kecil.
Dari negeri asalnya, dari mana dia? India. Dia kental akan budaya Hindu. Tapi begitu masuk ke Indonesia, dia kental menjadi penuh dengan nilai keislaman. Karena nanti diperkenalkan sama Sunan Kalijaga. Dalam aslinya, Kunti ini, ya, Kunti. Pandawa itu punya istri satu aslinya. 5 Pandawa istrinya satu, tapi dirubah nanti keislaman jadi berbeda. Nah, kalau kalian pengen, mudah-mudahan kalian tertarik baca bukunya ya. Kalau bukunya belum punya, nggak usah. Kalau di perpustakaan juga dapat, kalian buka HP, lihat di Play Store, itu ada yang namanya iPusnas. iPusnas adalah perpustakaan digital punya perpustakaan nasional. Ya, kamu bisa jadi anggota gratis hanya pakai email dan bisa pinjam buku gratis. Ya, tuh promosi betul. Dan nggak usah beli. Ya, kalau kalian senang baca buku, silahkan buka iPusnas di Play Store, download jadi anggota dan semua buku yang kamu pinjam gratis. Oke? Nah itu saja dongeng dari Mang Idon. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-temanmu. Pesan terakhir, adik-adik, jadi berbuat benar itu sukar, berbuat adil itu sulit, tapi selalulah berusaha untuk melakukannya. Karena kalau kita berusaha melakukannya, ganjarannya insya Allah jauh lebih besar dari apa yang kita korbankan. Ya seringkali nggak terbayang sama kita. So selalulah berbuat baik sehingga kalian menjadi manusia yang bermanfaat kapanpun dan dimana. Itu saja dari Mang Idon. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali tepuk tangan untuk temenmu, Ibu Mantri. Kita berfoto bareng dulu. Oke. Bapak Ibu mana beli bau di foto nih? Nah, jadi pakai pegang. Kita foto bareng. Ini nggak ikutan nih. Mangga ibu mesti mau ikutan Pak. Ayo. Oh. Mangga. Jangan nih. Bagi kita kan kasih apa-apa. Iya, apa-apa. Jangan digituin aja kan. Oh, panjang. Iya kan panjang. Yuk. Oh, enggak. Tangis ya. Itu tinggal lagi. Lagi. Bebas itu tinggal. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk temanmu. Maksudnya di tempat saja. Terima kasih. Alhamdulillah untuk acara dongeng sudah berakhir. Acara yang sangat menarik. Sampai jumpa di acara berikutnya.